Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana proses berakhirnya peradaban Islam di Spanyol dan Portugal, kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang apa yang terjadi pada umat Islam yang dahulu tinggal di kota-kota Islam Andalusia. Mereka tentu saja jumlahnya sangat besar, berjuta-juta jumlahnya, karena kota-kota Islam Andalusia kala itu merupakan kota-kota besar yang metropolitan, yang dihuni oleh penduduk multiras. Banyak dari mereka merupakan pendatang yang berasal dari Arab, Afrika Utara, Turki maupun Persia. Namun banyak pula dari mereka yang merupakan penduduk asli Spanyol dan Portugal. Besarnya pertumbuhan penduduk dan jumlah umat Islam di Spanyol Portugal tentu saja memiliki banyak faktor pendorong, seperti banyaknya fasilitas umum yang dibangun dengan baik, kemajuan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Selain itu tentu saja seorang muslim di negeri muslim tidak harus membayar jizyah, semacam pajak yang dikenakan kepada orang-orang non-muslim. Sehingga dengan demikian, banyak dari orang-orang non-muslim yang termotivasi untuk beralih kepercayaan dari Kristen ke muslim. Namun tentu saja, seperti kita sudah bahas sebelumnya, bahwa tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam selama Islam berkuasa di Spanyol dan Portugal. Pada awalnya ada perjanjian antara Bani Ahmar dan penguasa Katolik bahwa toleransi dan kebebasan beragama akan tetap diberlakukan di wilayah Granada. Namun ternyata perjanjian tersebut tidak berjalan dan tidak bertahan lama, karena pada akhirnya penguasa Katolik benar-benar berniat melenyapkan seluruh umat Islam dari semenanjung Iberia. Setelah beberapa lama tulisan Arab dan bahasa Arab dilarang di seluruh semenanjung Iberia, selanjutnya agama Islam juga dilarang di seluruh semenanjung Iberia, termasuk agama minoritas lain seperti agama Yahudi. Mereka melarang agama lain selain agama Katolik, sehingga orang-orang Yahudi dan Muslim yang masih tersisa di Spanyol dan Portugal dipaksa untuk pindah agama menjadi Katolik. Hal ini tentu saja bukan hal yang mudah bagi orang-orang Muslim dan Yahudi. Setelah seluruh semenanjung Iberia dikuasai Spanyol, mereka pun melakukan penggeledahan ke seluruh wilayah. Mereka melarang sepenuhnya agama Islam. Orang-orang Muslim yang masih ada di sana akhirnya dipaksa untuk memilih antara tetap hidup namun harus berpindah kepercayaan menjadi Kristen, atau pergi meninggalkan semenanjung Iberia ke wilayah yang masih dikuasai oleh umat Islam, yaitu Afrika Utara. Orang-orang yang tidak mau berpindah kepercayaan menjadi Katolik dan tidak mau pindah ke Afrika Utara akhirnya dibunuh dengan berbagai cara. Ada yang dibunuh dengan dibakar dan dengan cara lain. Selain itu, orang-orang Kristen juga melakukan pembakaran terhadap buku-buku yang ada di perpustakaan orang-orang Muslim di Andalusia, kecuali buku-buku yang berkaitan dengan ilmu sains seperti kedokteran. Buku-buku tersebut disimpan di perpustakaan. Perlakuan tersebut akhirnya membuat banyak dari orang-orang Muslim Andalusia pindah agama dari Islam ke Katolik. Hal ini karena banyak dari mereka tidak mau hijrah dan tidak mampu hijrah dalam waktu singkat ke Afrika Utara karena kondisi keuangan dan keadaan yang tidak memungkinkan. Sehingga akhirnya muncul kelompok baru dalam masyarakat Spanyol yang disebut Morisco atau Kripto Morisco. Orang-orang Kristen baru yang sebelumnya ialah orang-orang Muslim. Mereka dengan terpaksa dibaptis dan berubah nama menjadi nama-nama Kristen. Sebenarnya banyak dari orang-orang Muslim yang dipaksa memeluk Katolik, yang masih memiliki iman di dalam hati mereka. Akhirnya mereka pun menjalankan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi, karena para penguasa Katolik akan menangkap mereka jika mereka didapati menjalankan agama Islam di tempat umum. Karena itu banyak dari orang-orang Muslim yang penampilannya sudah berubah menjadi Kristen. Mereka menggunakan pakaian orang-orang Kristen, memakan makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Namun hal itu tidak bisa dielakkan, karena kalau tidak dilakukan, mereka akan ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Katolik. Keadaan ini tentunya membuat para ulama mengeluarkan fatwa dibolehkannya seorang Muslim memakan babi dan minum minuman keras jika kondisi mendesak. Jiwa mereka terancam, sebagaimana situasi yang dihadapi oleh orang-orang Muslim di Andalusia. Pertanyaan selanjutnya yang terbesit di benak saya, bagaimanakah kabar umat Islam hari ini? Saat ini di Spanyol, apakah Islam juga berkembang pesat di Spanyol modern? Sepertinya perlu kita bahas juga di video selanjutnya.